Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mau bertanya tentang kesyirikan kecil. Terkadang kita tidak mengetahui kesyirikan kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin Ustadz bisa contohkan beberapa kesyirikan kecil yang kadang kita tidak sadari sehingga kita bisa terhindar dari hal tersebut. Baik. Syukran, jazakallahu khair. Iya. Baik, Ibn Abbas menjelaskan tentang syirkul khafi akhfa min dabibin namal ala sofwatis sauda fi dhulmatil lail. Dia lebih halus daripada langkah semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam. Jadi dia sangat halus. Misalnya kita mengatakan seandainya bukan karena Allah dan kamu, saya udah ketabrak. Itu syirik. Jadi dia yakin Allah yang selamatkan dia, tapi dia syirik dalam lafaz penyetaraan Allah dengan kamu, kan begitu ya? Penyetaraan Allah dengan kamu itu sudah syirik. Padahal dia keyakinannya, dia yakin Allah yang selamatkan dia, kamu ini cuma sebab. Tapi kesalahan dalam masalah apa? Lafaz. Bayangkan ya, kalau kita nggak belajar, ya kita nggak belajar. Itu saja. Misalnya seandainya bukan karena Allah, kemudian yang benarnya seandainya bukan karena Allah, kemudian kamu, kata kemudian, jangan dan tapi kemudian, karena kemudian itu bukan penyetaraan, tapi ini dulu kemudian ini, kan begitu ya. Tapi kalau dan itu penyetaraan, itu syirik kecil ya, syirik kecil. Atau misalnya pamali-pamali ya, kalau ada kupu-kupu yang masuk dalam rumah, aduh ini kue sudah habis kan, sudah rapi-rapi, bersih-bersih, siapa lagi mau datang ini, ya kan? Itu kan syirik kecil. Ya, semua pada umumnya meyakini sebab yang bukan sebab. Tidak ada hubungan antara kupu-kupu dengan tamu, itu nggak ada hubungan. Hanya diyakini sebagai sebab. Misalnya ada burung hantu yang lewat di malam hari atas rumah, ya, akhirnya mereka saling, ya si janjang ngasing ya, saling melihat. Nah meneh di antara kita pasti ada yang duluan, ya kan? Tidak ada hubungannya antara burung itu dengan yang mau mati, tidak ada hubungannya, iya kan? Ini syirik. Misalnya kalau mau beli rumah, pas dilihat, masya Allah bagus sekali rumahnya, murah juga harganya. Pas dia keluar ke pagar, lihat nomor rumah, nomor berapa? Nomor 13, nomor sial nih. Ya kan, nomor sial, rumah sial ini, ya kan? Atau misalnya hari, kalau mau menikah atau mau apa ya, cari lu hari baik ya, hari baik, tanya orang pintar, bagaimana dengan hari Selasa? Salah-salah, ya kan? Ini memang kadang dianggap apa ya, maksudnya dianggap biasa, tapi ini syirik lebih besar daripada berzina, daripada minum khamar, daripada pecandu narkoba, daripada pembunuh, karena ini dosa-dosa besar. Tapi yang tadi itu syirik, ya kan? Walaupun dia syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik kecil, itu dosa besar yang paling besar tidak akan mengalahkannya, karena dia level syirik. Nah kita dianggap biasa ya, ini tradisi. Nah ini bahayanya kalau kita nggak belajar, kita main-main syirik ya. Dan kesyirikan sekarang ini bukan tidak terjadi, sudah menjadi tradisi, baik itu syirik kecil maupun syirik apa? Syirik besar. Makanya belajar akidah itu darurat. Ya darurat, karena seandainya pun kita aman dari berbagai dosa, mesti kita belajar supaya menghindarinya ke depan. Apalagi memang sudah menjadi kebiasaan. Dibilang tradisi, ya. Dibilang tradisi, orang bilang kearifan lokal, peninggalan nenek moyang. Ini kan tradisi, ya kan? Dan seterusnya. Iya, dan masih banyak lagi contoh kayak misalnya anak-anak yang lahir dikasih pakai apa itu, panini ya, diikatkan benang atau peniti atau apa, ada tanaman begitu supaya katanya tidak diganggu sama setan ya. Atau misalnya ketika anak-anak yang baru lahir dipasangkan apa ya, jeruk ya, dahan jeruk ya, supaya tidak didatangi oleh popo ya atau apakah ya, nanti dimakan begitu katanya. Ya intinya
Ya, tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan sebab akibat, ini semuanya adalah minimalnya kesyirikan kecil. Jadi sungguh benar yang dikatakan Ibn Abbas tadi, dia lebih halus daripada langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Misalnya orang mengatakan, sekarang kan ada orang bersumpah ya, demi Allah, Masya Allah bagus, tapi tiba-tiba demi Allah dan demi Rasulullah, syirik ya. Bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah, syirik. Karena tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah ya, demi Ka'bah ya kan. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak belajar, dianggap biasa-biasa saja. Ternyata setelah dia belajar, itu adalah kesyirikan. Atau misalnya ucapkan selamat. Ya, contoh saja ya, ini di akhir tahun kemarin, selamat kan atas perayaan orang kafir. Itu minimalnya syirik kecil. Kalau bukan syirik besar, minimal syirik kecil. Itu sudah paling minimal. Seandainya pun tidak syirik besar, itu minimal syirik kecil. Ya, seandainya bilang, ini kan cuma ucapan selamat, di hati tidak ada. Itu minimalnya syirik kecil. Seandainya pun iya, dikhawatirkan syirik besar, artinya pembatal keislaman. Iya, coba bayangkan ya. Ya, minimalnya syirik kecil. Iya. Turut ikut serta dalam perayaan-perayaan seperti itu minimalnya dia mengarah kepada syirik kecil. Ya, karena di situ adalah mengarah kepada kekufuran. Ibnu Qayyim jelaskan di dalam ahkamu ahli dhimmah ya tentang hal tersebut. Jadi intinya tugas kita sekarang belajar dengan baik ya, belajar dengan baik, jangan hanya suka tematik, karena tugas kita itu masih banyak ya. Kalau tematik itu ya paling satu tema kan begitu ya, paling satu tema. Kita cari ini ilmu, satu ilmu kita bisa menjawab ribuan pertanyaan kan begitu ya, ribuan, puluhan ribu pertanyaan, itu yang kita cari. Bukan satu tema itu tok, ya kan? Tematik, enggak. Tapi kita ingin suatu ilmu yang dengannya kita bisa memahami bidang tersebut. Misalnya akidah, selesaikan kurikulum tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Dengan itu kita akan bisa memahami akidah Islam dengan baik, baik dalam tauhid uluhiyah maupun dengan asma wa sifat, sehingga ada 1001 macam pertanyaan kita bisa jawab dan kita bisa bedakan yang mana yang benar dan mana yang salah dalam bidang tersebut. Wallahu ta'ala alam.